setiap hari Senin jam 9.30 kita akan melaksanakan kuliah pengendalian proses ini, di mana untuk mata kuliah ini sebenarnya ada hubungannya dengan mata kuliah praktikum, ya, praktikum pengendalian proses. Eh, untuk materi yang akan disampaikan di pengendalian proses ini sebenarnya cukup padat ya, cukup banyak. Jadi mungkin kita bisa memberikan effort yang lebih untuk mata kuliah ini, karena memang dari tim teaching untuk mata kuliah ini itu banyak sekali yang harus disampaikan kepada mahasiswa, karena ini merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi poin utama untuk khususnya untuk D3 maupun D4 ya, karena nantinya kalian akan siap kerja di industri dan hasil feedback dari alumni itu mata kuliah pengendalian proses itu sangat diperlukan ketika nanti kalian terjun di dunia kerja. Maka dari itu, banyak hal yang ingin kami sharing ke kalian, sehingga harapan kami, apa yang kami sharingkan ke kalian, materi-materi tersebut memang banyak sekali dan cukup padat, kalian bisa menerimanya dengan eh, pikiran terbuka dan juga bisa memahaminya dengan baik. Itu harapan kami, ya. Sebelum kita mulai ke materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin alangkah baiknya saya ingin berkenalan dulu dengan kelas 2D D3, karena sebelumnya kita belum pernah bertemu ya, belum pernah saya ajar ya di mata kuliah sebelumnya kan belum pernah. Oleh karena itu, biar saya tahu juga ke kalian, mungkin saya Kalau untuk sekarang udah di Malang, Oh, dari Malang. Sejak kapan? sejak hari Kamis, Bu. Sejak hari Kamis. Akan melakukan praktikum nggak? Ya, kemarin kan itu ada wacana buat praktikumnya itu offline, Bu. Mhm. Kalau kelas 2 praktikumnya ada praktikum apa aja ya? Kalau boleh tahu. Selain praktikum Dalpro ya. Praktikumnya ada Kalau praktikum untuk lagi. kelas 2 ada praktikum Dalpro, kemudian limbah sama PTK 2. Oh, TK2. Oh, banyak ya. Tiga ya. Berarti tiga mata kuliah yang praktikum itu semuanya offline ya, kemungkinan ya. Kalau Dalpro ya. Tetapi kalau untuk OTK2 juga ya, offline. Sama limbah. Limbah juga offline. Berarti kalian satu pekan itu 3 kali ke kampus. Kalau semuanya offline ya. Kalau semuanya offline berarti 3 kali ke kampus. Ini Alisa nomor absen ganjil ya. Memang yang masuk pertama kan ganjil dulu ya. Iya, Bu, ganjil. Mm-mm. Wah, 3 kali kalian ke kampus. Banyak ya. Oke, oke. Tapi untuk praktikum Dalpro itu ke kampusnya secara offline-nya itu mulai pekan kedua. Jadi pekan pertama ini masih penyampaian materi secara online semua dulu, baru nanti di pekan kedua akan dibagi yang offline dan yang online. Nanti ada pembagian untuk materi yang harus disiapkan dan juga dipelajari untuk masing-masing yang online maupun yang offline. Jadi kan separuh offline, separuhnya online gitu kan ya. Nah, itu akan dimulai di pekan kedua ya. Tapi kalau untuk OTK 2 dan juga 5 Izin menjawab, Bu. Tadi katanya Zoom-nya keluar sendiri terus belum di ACC gitu, Bu. Oh, oke. Oke, bentar.
Ya, Aziza Indah ada? Hadir Bu, maaf Bu itu tadi Zoom-nya keluar sendiri. Mm-mm. Bisa on cam? Ya, Aziza asalnya dari mana? Dari Kepanjen Bu, Dari Kepanjen. Sekarang di Malang Bu. di kos berarti atau apa? Iya di kos. Di kos. Sejak kapan? Baru hari ini Bu. Oh, baru hari ini. Kenapa nggak di Kepanjen? Ini ada keperluan Bu di Malang. Oh, gitu ya. Karena kan biasanya yang absen ganjil aja kan yang ke Malang ya. Jadi seharusnya kan yang genap masih tetap di rumah. Harusnya gitu ya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan ya, apalagi sekarang semakin marak lagi Omikron dan seterusnya. Jadi harapannya tidak ada yang terdampak gitu ya. Makanya harus hati-hati. Kemudian Devi, hadir Bu. Devi, asalnya dari mana Devi? Saya dari Blitar, Bu. Sekarang posisi di Masih di Blitar, Bu. masih di Blitar. Ya. Kemudian Devina, Hadir Bu. asalnya dari mana Vina? Madiun Bu. Sekarang Masih di Madiun. masih di Madiun. Oke. Erika, Hadir Bu, asalnya dari mana Rika? dari Dampit Bu, Dampit. Sekarang di Malang di kos. sejak kapan? Hari Rabu. Hari Rabu. Ini karena persiapan untuk kuliah offline juga atau gimana? Iya, Sejak hari Rabu ya berarti ya. Karena kan absen ganjil juga ya. Oke, Vidya. Asalnya dari mana Vidya? Kasungguhan itu di mana ya? Oh, oke. Sekarang posisi di? Oke, belum ke Malang ya. Mm-mm. Geraldo, Hadir Bu. ini agak susah ya. Bacanya gimana nih? Geraldo. Iya Bu. Kenal aja Bu, gampang. Gerald. Oke, Gerald. Asalnya dari mana Gerald? Saya dari Singosari Bu. Singosari. Sekarang Di rumah Bu. Singosari ya. Iya Bu. Oke. Herjuna. Hadir Bu. Asalnya dari mana Juna? Dari Trenggalek Bu. Sekarang Di Malang. di Malang. Ngapain di Malang? Ya. Kemarin ada organisasi Bu. Oh, organisasi. Hati-hati ya, yang ada di Malang, yang seharusnya tidak di Malang, absen-absen genap itu berarti harus sangat-sangat menjaga protokol kesehatan ya. Ya Bu. Oke, kemudian Ismi. Hadir Bu. Soalnya dari mana Ismi? Dari Gondang Legi. Sekarang Sekarang di rumah. di Bandang Legi. Iya. Oke. Kemudian Hilwi Hadir, Bu. dari mana Hilwi? Malang Kabupaten, Bu. Sekarang Di Malang Kabupaten, di rumah. iya, oke. Kemudian Margareta Hadir Bu, dari mana Reta? dari Probolinggo Bu, Sekarang di kos di Malang. di Malang. Persiapan juga untuk kuliah offline. Iya Bu, Sejak kapan di Malang? sejak hari Kamis kemarin. Hari Kamis. Oke. Nanda, Hadir, Bu. asalnya dari mana Nanda? Dari Tuban, Bu. Sekarang Tuban. sekarang di Tuban. Sekarang di Tuban Nanda. Iya, Bu. Di Tuban. Oke, ya.
Nur Rohmah, Hadir, Bu. asalnya dari mana, Nur? Dari Malang. Dari Malang. Sekarang di Malang ya? Iya. Oke. Nur Sadia, Hadir, Bu. asalnya dari mana, Sadia? Dari Mojokerto, Bu. Dari Mojokerto. Sekarang Sekarang di Malang. di Malang. Kok di Malang? Kamu kan absen genap. Saya belum disebut. Siapa yang belum disebut? Muhammad Dika. Hah? Nggak ada ya di sini. Kamu harusnya absen berapa, Dika? Absen 12. 12. 12 di sini Nanda. Ini apa yang belum disesuaikan ya absennya ya? Harusnya ada Muhammad Dika. AP di sini apa, Dika? Adita Putra, Bu. Adita Putra. Oke, 12 ya harusnya ya. Iya, Bu. Berarti 11 itu Margareta, kemudian Muhammad Dika, kemudian 13 itu Nanda, 14 Nur Rohmah, gitu. Iya, Bu. Baru, iya Bu, seperti itu. Oke, 15 baru Nur Sadiah ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Dika ininya, NIM-nya berapa, Dika? 20 31 41 091 20, 31, 41, 0091. 0091. 20, 31, 41, 0091. Benar ya? Oke, ya. Tadi berarti Nur Sadia. Asalnya tadi dari mana tadi? Nur Sadia. Dari Mojokerto, Bu. Sekarang di Sekarang di Malang. Malang. Oh ya, yang tadi persiapan untuk kuliah online berarti ya? Kok kuliah offline? Iya, Bu. Sorry, ya. Oke. Berarti selanjutnya, sebentar. Nur Sadia ini namanya Nurusa dia ada apostrofnya atau memang nggak ada? Ada, Bu. Ada di absen, nggak ada apostrofnya. Oke. Ada ya berarti ya dia ada apostrof ya? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya Dika. Asalnya dari mana Dika? Dari Bojonegoro, Bu. Sekarang Di Malang. di Malang. Ngapain? Nggih. Di pondok, Bu. Oh, di pondok. Tapi absen 12 kan seharusnya masih di rumah kan ya? Iya. Tapi Hmm. dari hari Minggu suruh kembali sama. Karena soalnya lagi gak enak badan, Bu. Oh, ini tadi yang sakit tuh ya? Iya. Sakit apa kamu? Enggak kok, Bu. Cuma kecapean. Kecapean. Sudah lama sakitnya? Enggak, baru 1 hari. Sekarang di mana ini posisi? Di Malang. Oh, di Malang. Berarti di kos atau gimana? Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Berarti ada yang jaga ya? Sakit Iya. gitu ya? Oke. Ini Putri Riau cantik. Kamu dari Riau? Itu, Bu. Mama dari Riau. Oh, Mama dari Riau. Ya.
Kamu sendiri dari mana? Sidoarjo. Rumahnya di Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo. Oke. Iya. Sekarang di Malang ini untuk persiapan kuliah offline. Iya, persiapan offline sama ada kepentingan organisasi. Oke. Kalau lagi sakit seperti itu, jangan keluar-keluar kemana dulu ya. Tetap di dalam rumah, jaga kesehatan, sampai pulih baru keluar. Kalaupun nanti kuliah offline, misalkan masih belum fit, jangan ikut dulu ya. Mending mengajukan surat ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian Risma. Hadir, Bu. Asalnya dari mana, Risma? Dari Malang, Bu. Berarti sekarang di Malang. Malang. Oke. Rizky Tri. Ya, Bu. Asalnya dari mana, Rizky? Saya Sekarang di? Malang, Bu. Oh, sejak kapan di Malang? Hari Rabu, Bu. Kamu absen genap ngapain di Malang? Ganjil, Bu. 19, Bu. Oh iya, belum saya entah ke bawah nomornya. Sorry. Tadi ya. Oke. Oh, ganjil. Berarti persiapan untuk ini. Ya, Bu. Saya pikir Untuk, minggu pertama udah praktikum, jadi cepet-cepet ke Malang. nah iya. Ya, karena kayaknya belum memungkinkan kalau pertama langsung di offline kan, karena kan takutnya masih ada beberapa mahasiswa yang harus menunggu tiket dan seterusnya ya. Makanya dengan segala pertimbangan itu dimulainya di pekan kedua, terutama untuk yang Dalpro ya, praktikum Dalpro itu. Gitu. Oke, Ronald udah di Malang, kemudian Salsabila. Hadir, Bu. Tanya dari mana, Bila? Dari Ponorogo. Sekarang? Di rumah, di Di Ponorogo. Ponorogo. Oke. Sofia? Hadir, Bu. Asalnya dari mana, Sofi? Ngawi. Sekarang? Di Di rumah, masih di rumah, Bu. di Ngawi ya? Ya. Oke. Syifa? Hadir, Bu. Asalnya dari mana, Syifa? Dari Bontang, Bu, di Kaltim. Bontang. Sekarang di? Lagi di Malang. Sejak? Dari Oktober kemarin, jadi nggak balik ke Bontang. Oke. Berarti jangan balik-balik dulu deh ya. Kalau misalkan memang ini emang juga di Malang aja dulu. Daripada bolak-balik nanti. Ya. Oke. Itu adalah perkenalan singkat kita ya. Mungkin untuk selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah kalian sudah pernah menggunakan LMS sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Oke, Bu. sudah familiar ya menggunakan LMS. Silakan buka LMS-nya masing-masing. Di situ sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan. Jadi untuk hal-hal tersebut akan saya jelaskan juga di Zoom meeting ini agar semuanya lebih jelas ya. Jadi saya izin share screen. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Ini sudah ganti PPT? Sudah ganti slide maksudnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah ya, mungkin biar ini sambil saya record ya. Recording in progress. Nah, di sini untuk mata kuliah pengendalian proses seperti yang saya sampaikan tadi pada tahun 2021 sampai 2022, nanti untuk kelas 2D D3 Teknik Kimia akan saya mampu untuk mata kuliah pengendalian prosesnya. Jadi sebelum saya masuk ke teori atau materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan dan menyampaikan terlebih dahulu tata tertib yang akan saya terapkan pada
1 semester ke depan untuk mata kuliah pengendalian proses, khususnya untuk kelas 2D D3 Teknik Kimia. Jadi karena di sini adalah mata kuliah teori seperti surat edaran yang sudah disebarkan dari institusi ya, bahwa kuliah teori itu akan dilaksanakan secara daring ya atau online. Jadi perkuliahan secara daring ini agar saya bisa nyaman mengajar kalian dan kalian juga nyaman saya ajar, kita perlu menyepakati beberapa ketentuan dan tata tertibnya. Yang pertama adalah tata tertib ketika perkuliahan dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting. Jadi tatap muka secara langsung menggunakan Zoom meeting seperti ini melalui video conference. Ya. Pertama yang perlu ditaati adalah sebelum kelas dimulai, siapkan semua alat tulis dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian pastikan koneksi internet tersambung dengan baik. Kemudian untuk komunikasi yang baik dan mudah untuk didengar dengan nyaman, sebaiknya menggunakan headset. Yang keempat adalah memakai pakaian yang rapi dan sopan layaknya ketika kalian akan kuliah, ya kuliah offline. Kemudian pastikan ruangan atau lokasi untuk online itu nyaman dan tidak bising, tidak berisik dengan pencahayaan yang cukup, sehingga saya bisa melihat kalian dengan nyaman, tidak gelap-gelapan. Kemudian nomor 6, selama kelas online berlangsung, komunikasi diatur oleh dosen, durasinya juga diatur oleh dosen, dan selama kelas online berlangsung tidak boleh melakukan aktivitas lain, tidak boleh makan dan minum. Apabila ada hal penting yang tidak bisa ditunda, bisa izin kepada dosen. Izinnya bisa dengan menggunakan chat atau langsung raise hand, kemudian menyalakan mikrofonnya untuk izin. Ya, ini adalah tata tertib ketika kuliah secara online dan menggunakan Zoom meeting. Terutama pakaian rapi dan sopan ya. Jadi jangan sampai kalian baru bangun tidur, rambut masih acak-acakan, kemudian kalian on cam, dan di situ terlihat bahwa kalian sama sekali tidak siap untuk kuliah. Itu akan langsung saya kick dari Zoom meeting, dan juga akan langsung saya anggap kalian alfa, tidak mengikuti kuliah saya pada hari itu. Ya, maka dari itu saya harapkan kalian mengikuti perkuliahan saya dengan rapi dan sopan sesuai dengan gelar kalian sebagai seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa yang rapi, sopan, dan juga siap untuk menerima pembelajaran dengan baik. Gitu ya. Itu adalah ketika video conference atau tata tertib ketika menggunakan Zoom meeting. Selain menggunakan Zoom meeting, atau yang biasanya kalau Zoom meeting itu kan sinkron ya, kita bisa bertatap muka secara langsung, secara virtual, tetapi ada juga saat-saat di mana kita melakukan perkuliahan itu tidak langsung tatap muka secara online terus, tetapi kita bisa menggunakan media yang secara tidak langsung itu untuk penyampaian materi, yaitu kuliah online. Seperti di kuliah online yang menggunakan Zoom meeting, tata tertib yang pertama adalah sebelum kelas dimulai, siapkan semua alat tulis dan peralatan yang dibutuhkan, pastikan koneksi internet itu tersambung dengan baik, dan nomor 3, membuka LMS untuk mata kuliah yang sesuai. Dalam hal ini adalah mata kuliah pengendalian proses untuk kelas 2D ya, D3 Teknik Kimia. Kemudian melakukan presensi. Nah, di dalam LMS yang kalian sudah buka itu ada daftar hadir ya, ada daftar hadir yang harus kalian isi, dan di situ daftar hadirnya nanti hanya akan saya buka selama 15 menit. Jadi dari jam 9.30 sampai 9.45. Ya, itu adalah batas untuk melakukan presensi di LMS. Kemudian untuk semua materi maupun tugas atau apapun yang disampaikan oleh dosen di LMS, kalian wajib membaca ketentuannya. Karena semua ketentuan untuk tugas maupun materi itu sudah saya tuliskan di dalam LMS masing-masing. Ya. Kemudian nanti untuk penyampaian materi, biasanya saya menggunakan video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube channel, kemudian nanti saya minta kalian untuk menyimak dengan baik. Setelah kalian menyimak dengan baik, belajar sendiri
sudah memperhatikan dengan baik. Ketika ada hal yang belum dipahami atau masih dibingungkan, bisa kalian bertanya dan meminta penjelasan kepada saya melalui apa? Nanti akan saya buatkan chat atau forum di dalam LMS ataupun juga menggunakan WA group. Maka dari itu saya kemarin minta kalian membuatkan WA group agar kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Kadang kan di LMS itu sering down ya, ketika memang servernya kurang stabil dan seterusnya, di situ rawan down. Maka dari itu agar pembelajaran tetap berlangsung, saya melakukan backup plan dengan menggunakan WA group itu. Karena kalau WA group menurut saya semua orang bisa mengaksesnya meskipun dengan sinyal yang kurang stabil, ya kan? Nah, maka dari itu untuk komunikasinya bisa kita menggunakan WA group. Kemudian nomor 8, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan sifat tugas tersebut. Misalkan tugasnya bersifat mandiri, berarti kerjakanlah secara mandiri, kalau kelompok kerjakanlah secara kelompok. Jangan dibalik. Ketika mandiri kalian kerja secara kelompok, ketika kelompok kalian kerja secara mandiri, sendiri-sendiri. Jangan seperti itu, ya. Kemudian yang penting juga adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi semua tugas yang saya berikan ke kalian, di situ pasti ada deadline untuk pengumpulannya. Pengumpulan tugas maupun ujian tersebut. Nah, setiap keterlambatan untuk pengumpulan tugas maupun ujian, di situ pasti ada poin pengurangan nilai. Ketika memang di situ tugas yang kalian kumpulkan itu lebih dari atau melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Mungkin untuk tata tertib kelas online, baik itu menggunakan Zoom Meeting secara sinkron, ataupun yang asinkron, yaitu menggunakan LMS dengan media video pembelajaran dan juga chat, baik di LMS maupun forum di LMS maupun chat di WA Group. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Atau yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan, silakan. Nggak ada? Sudah cukup jelas semua? Kalau sudah cukup jelas semua, bisa disepakati bersama. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi saya harapkan selama 1 semester ke depan, kalian ingat-ingat terus semua ketentuan ini dan harus selalu ditaati. Ya, itu komitmen pertama tentang tata tertib. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, berarti sekarang masuk ke komitmen yang kedua tentang toleransi keterlambatan. Ya, toleransi keterlambatan dan maksimal untuk absensi. Absensi di sini berarti alfa ya. Alfa tanpa keterangan yang jelas. Jadi toleransi keterlambatan berarti 15 menit. Artinya kalau 9.30 berarti sampai 9.45. Di mana itu sudah sesuai dengan presensi yang sudah saya berikan jeda waktu selama 15 menit itu ya di LMS. Kemudian untuk yang tidak ikut mata kuliah saya tanpa keterangan yang jelas maksimal hanya 1 kali dan saya harapkan tidak diulangi dan tidak, alangkah baiknya tidak dilakukan alfa tanpa keterangan. Kalaupun kalian ingin tidak mengikuti mata kuliah saya, silakan buatlah izin, surat izin maupun misalkan izin karena ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, berarti kalian buatlah surat izin secara resmi, atau misalkan karena sakit dan tidak bisa mengikuti mata kuliah, berarti silakan buat surat izin karena sakit. Nah, nantinya ketika kalian setiap kali kalian akan izin ataupun sakit, silakan buat surat izin secara resmi yang ditandatangani oleh orang tua atau wali. Ya. Kemudian nanti surat izin tersebut kalian upload di link yang sudah saya buatkan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika di LMS. Ya.
Nah, di sini kalau misalkan kalian sakit parah ya dan sampai memiliki surat keterangan dari dokter, berarti surat keterangan dari dokternya juga harus dilampirkan ya. Itu kemudian nanti nama file untuk scan dari surat izin maupun surat keterangan dokter dijadikan dalam satu file dan diberi nama kelas underscore nomor absen underscore nama depan underscore izin atau sakit I atau S, kemudian pekan kuliah underscore pekan kuliah keberapa kalian izinnya gitu ya. Kemudian tugas individu itu dikerjakan secara mandiri, tidak menciplak karya orang lain. Di sini ingin saya tanamkan ke kalian bahwa ketika kalian mencontek atau kalian mengcopy paste kerjaan teman, itu termasuk plagiarisme. Kalau kalian nantinya penelitian atau sering membaca dan mengikuti tentang karya ilmiah, ya, yang namanya plagiarisme itu sangat-sangat dilarang dan tidak dianjurkan, ya. Bahkan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak etis di kalangan akademisi, ya. Maka dari itu saya ingin menerapkan sejak dini ke kalian jangan menjiplak hasil karya orang lain dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk tugas atau apapun, itu jangan kalian gunakan karya orang lain untuk kalian jiplak secara utuh. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika tugas yang kalian kerjakan itu merupakan hasil karya orang lain yang kalian jiplak semena-mena, berarti bentuk kecurangan tersebut nanti akan saya berikan sanksi dengan sanksi nilai 0. Ya. Berlaku untuk siapa? Untuk yang nyontek maupun yang dicontek. Jadi dua-duanya langsung akan saya berikan nilai 0. Ini tidak hanya tugas tetapi juga ujian. Ya. Tugas dan ujian yang kalian kerjakan secara menciplak karya orang lain, berarti kalian siap untuk menerima sanksinya, yaitu yang nyontek maupun yang dicontek, nilainya 0. Kalau tidak percaya, bisa kalian buktikan sendiri, jika ingin merasakan dapat nilai 0 itu. Ya. Kemudian, tugas individu atau kelompok yang kalian kerjakan di kertas folio, bergaris, ataupun Microsoft Excel, ataupun Word, ataupun PPT, atau media apapun, nanti wajib kalian sertakan identitas diri kalian minimal, nama, NIM, maupun nomor absen, agar saya bisa lebih mudah untuk merekap nilai kalian. Jangan sampai kosongan yang kalian kumpulkan, hanya isi tugasnya atau isi dari kuisnya atau ujiannya, tetapi tidak kalian beri identitas diri. Itu akan menyulitkan saya dalam merekap nilai. Ya. Untuk komitmen yang di sini, ada yang mau ditanyakan atau mau disanggah atau mau didiskusikan, silakan. Permisi, Bu. Untuk Silakan. hari ini saya terlambat untuk absen, Bu. Soalnya baru buka WA, terus ada itu, Bu, ada info kalau di LMS harus absen. Tapi saya telat, Bu, baru buka WA pas jam 09.45. Itu gimana ya? Kalau untuk yang presensi hari ini masih bisa saya tolerir, nanti saya buka kembali ya. Tetapi kalau untuk presensi di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian sudah tahu kan ya bahwa presensinya dibuka dari jam 9.30 sampai 9.45. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Belum ada? Bisa disepakati untuk komitmen yang di sini? Dan bersedia untuk menaati komitmen ini selama 1 semester ke depan? Siap, Ada Bu. jawaban? Siap. Sudah siap semua? Atau cuma 1-2 orang aja yang siap? Siap, Bu.
Siap, siap, Iya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, jadi itu ya komitmen yang akan saya terapkan di 1 semester ke depan. Kemudian kalau sudah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu pengendalian proses ya. Jadi pengendalian proses itu ada 2 SKS dalam 1 pekan itu 3 jam pertemuan. Ini sebenarnya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tahun sebelumnya itu 3 SKS dan jumlah pertemuannya itu 4 jam kalau nggak salah. Tapi sekarang dikurangi, mungkin karena ada MBKM ya juga, sehingga nanti akan lebih banyak digunakan untuk ke sana SKS-nya. Nah, di mata kuliah ini itu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menggunakan prinsip neraca massa dan neraca energi dalam penentuan fungsi transfer proses. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prinsip pengendalian proses pada industri kimia sederhana sehingga mampu mensimulasikan dan menjelaskan perilaku dinamik data keluaran variabel-variabel proses dengan baik. Dengan subpokok bahasannya itu adalah variabel proses, permodelan matematis, ya dalam hal ini adalah neraca massa dan neraca energi, transformasi Laplace dan parsial fraksi, fungsi transfer, diagram blok, linear closed loop system, response of simple control system, dan juga stability. Jadi, kalau kalian dari semester 1 ya, kelas 1, di situ sudah diajarkan tentang neraca massa, kemudian di ATK 1 ya, neraca massa, kemudian habis itu ada neraca energi di ATK 2 ataupun di termodinamika, itu semua nanti akan kita gunakan kembali di mata kuliah pengendalian proses ini. Jadi nanti akan lebih basicnya itu adalah dari neraca massa, neraca energi, tetapi nanti akan dikembangkan dihubungkan dengan proses dinamikanya, dinamika prosesnya, yang dihubungkan dengan pengendalian proses, gitu ya. Dan untuk referensi yang digunakan itu ada buku ini, ada Seaborg, Smith, kemudian Cogenauer, dan Stephanopoulos. Tetapi yang menjadi sumber utama yang bisa kalian download ataupun kalian search nanti ya di Google, buku ini, Cogenauer yang edisi 3. Ya, yang edisi 3 dengan judul Proses Sistem dan Proses Sistem Analysis and Control. Ini yang paling banyak kami gunakan sebagai acuan atau referensi untuk penyampaian materi mata kuliah pengendalian proses. Seperti itu, ya. Kemudian yang ingin saya tekankan juga dari awal di sini adalah tentang sistem penilaian. Jadi, sistem penilaian yang akan saya berlakukan di mata kuliah ini adalah nantinya setiap dosen akan diberikan formulir penilaian seperti ini. Ada mata kuliahnya apa, dosennya siapa, kemudian nomor NIM dan nama dari mahasiswa. Ada nilai 1 dan 2. Nilai 1 dan 2 ini adalah yang saya dapatkan nanti dari nilai tugas individu atau kelompok ataupun PBL atau Project Based Learning dan juga keaktifan kalian di kelas. Nanti akan saya rata-rata dan itu akan menjadi nilai 1. PBL di sini apa? PBL di sini adalah Project Based Learning karena sekarang semua mata kuliah itu diwajibkan ada Project Based Learning-nya. Maka dari itu mungkin nanti akan disampaikan bahwa setiap topik akan diarahkan ke pembelajaran yang berbasis proyek ya, yang berbasis proyek di mana proyeknya itu bisa dari kasus yang ada di industri ataupun dari kasus misalkan di tugas akhir ataupun di skripsi yang memang di situ basisnya adalah penelitian. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan PBL tersebut. Nah, itu nanti akan masuk ke nilai tugas dan saya rata-rata nanti dengan tugas individu ataupun kelompok dan juga keaktifan di kelas. Ya. Selain nilai nomor 1, nilai nomor 2 di sini dari nilai kuis 1 dan UTS. Nilai kuis 1 dan UTS akan saya dapatkan, kemudian saya rata-rata, nilai rata-ratanya akan menjadi nilai 2. Jadi kalau nilai 1 itu nilai untuk tugas, nilai 2 itu adalah untuk nilai ujian.
Nanti NR1 itu adalah nilai rata-rata dari nilai 1 dan 2. Sehingga nanti akan kalian lihat nilai tengah semester di SIM akademik kalian masing-masing yang sudah dikonversi ke huruf. Ya, itu yang kalian lihat. Kemudian kalau untuk nilai akhir semester, bagaimana nilai akhir semester? Di sini ada tambahan nilai 3 dan 4. Sama dengan nilai 1 dan 2, bedanya adalah nilai 3 dan 4 di sini adalah nilai yang diperoleh setelah tengah semester pertama. Jadi nilai 3 di sini adalah nilai tugas, baik individu atau kelompok atau PBL ataupun keaktifan di kelas setelah tengah semester pertama. Di rata-rata, kemudian nilai 4 di sini adalah nilai rata-rata dari kuis 2 dan juga UAS kalian. Hasil rata-rata NR2 di sini adalah tidak hanya dari rata-rata nilai 3 dan 4, tetapi dari 1, 2, 3, dan 4. Artinya, selama 1 semester, itulah nilai yang saya kumpulkan dari progres belajar kalian. Ya. Jadi nilai NR2 atau NAS ini diperoleh dari nilai 1, 2, 3, dan 4 yang saya rata-rata. Oke, sehingga nanti kalian akan lihat di SIM akademik kalian nilai akhir semester. Ini saya sampaikan dari awal, kenapa? Agar kalian tahu bahwa yang saya dapatkan nantinya nilai itu diolah proses penilaiannya itu bagaimana. Kalian bisa tahu hal itu dari awal, ya, sehingga kalian bisa menghitung sendiri bahwa misalkan nilai ujian saya itu dapatnya jelek, berarti saya bisa menambah nilai di nilai yang mana gitu agar saya mendapatkan nilai seperti yang saya inginkan. Misalkan ingin dapat nilai A. Nah, ingin dapat nilai A berarti kan nilai tugas maupun nilai ujiannya juga harus bagus yang bisa menunjukkan nilai A. Gitu. Kalau misalkan di situ nilai tugas dan ujiannya kurang bagus, berarti nilai mana saja yang bisa saya kejar. Itu yang bisa kalian prediksi dari sekarang dan mulai kalian atur strategi bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai seperti yang kalian inginkan, gitu ya. Dan yang perlu saya tekankan lagi di sini, semua nilai yang saya masukkan itu adalah nilai rata-rata, saya bilang tadi ya. Kenapa rata-rata? Karena saya tidak menerapkan nilai 70%, 30%, 60%, 40%, tidak seperti itu, tetapi saya ngambilnya 50%, 50%, karena kalau tugas kalian mungkin bagus, tetapi ujian kalian biasanya yang banyak anjlok. Nah, hal itu agar saya bisa menutupi nilai kuis kalian atau ujian kalian itu juga tetap bagus, maka saya harus bisa merata-rata kedua nilai ini, sehingga nilai kalian nantinya bisa tetap bagus. Karena kita sama sekali tidak pernah tahu ya kondisi orang, mungkin ketika kalian mengerjakan tugas di situ kalian semangat dalam kondisi fit, tapi ketika di kuis atau ujian ada kendala teknis ataupun ada kendala kalian kurang fit atau seperti apa sehingga nilai kalian kurang bagus seperti itu. Maka dari itu yang saya terapkan adalah nilai rata-rata, ya. Dan di sini yang mau saya tekankan lagi untuk tugas, ya, nilai tugas di 1 dan 3 ini asalkan tugas kalian kerjakan dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, kemudian kalian mengumpulkannya itu tepat waktu, tidak molor, tidak lewat dari deadline, kemudian kalian mengerjakannya dengan rapi, saya beri jaminan nilai tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu minimal dapat 80 dari saya. Sehingga nanti kalian tinggal menyesuaikan untuk nilai kuis maupun ujian kalian sendiri. Ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan nilai yang bagus berarti kalau nilai tugasnya sudah bagus, lengkap, tepat waktu, tidak ada tugas yang tidak kalian kerjakan, berarti kan minimal sudah 80. Ya B+ sudah seharusnya. Tetapi ingat di sini ada kuis, UTS, UAS yang harus kalian kerjakan juga. Itu yang bisa kalian kejar, ya. Jadi kalau saya juga tekankan ke kalian di sini tugas ketika memang di situ misal total ada 7 tugas yang harus kalian kerjakan, tetapi kalian mengerjakannya hanya 5 tugas.
Dan tadi saya bilang minimal nilai tugas itu adalah 80. Kalau 7 tugas kalian kumpulkan, dan kalian sudah saya berikan setiap tugasnya itu dapat 80, berarti kan rata-rata dapat 80, ya kan? Tapi kalau misalkan dari 7 tugas kalian hanya mengumpulkan 5 tugas, berarti kan cuma ada 5 tugas yang dapat nilai 80. Yang 2 tugasnya bagaimana? Nilainya 0. Ketika dibagi dengan 8, dengan 7 tugas, berarti kan pasti tidak akan mendapatkan 80. Ya. Jadi, saya harapkan ketika ada tugas, kalian kerjakanlah tugas itu dengan sebaik mungkin, ya, rapih, tepat waktu, dan lengkap. Jangan ada satupun tugas yang kalian skip. Ya, karena ketika satu tugas atau beberapa tugas tidak kalian kumpulkan, pasti itu akan memberikan efek terhadap nilai akhir kalian. Oke. Nah, transparansi nilai ini saya berikan dari awal agar kalian mawas diri dan tahu bahwa yang akan dijadikan poin penilaian itu apa saja dari perkuliahan yang saya ajar ini. Oke. Nah, selain itu, nilai akhir semester tadi kan dari nilai rata-rata nilai 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, jangan lupa bahwa nilai akhir semester di sini nanti akan saya sesuaikan dengan attitude kalian. Karena di sini yang saya ingin lihat tidak hanya kemampuan kalian dari segi akademis, tetapi juga dari nilai attitude. Ya. Tingkah laku kalian selama berinteraksi selama 1 semester dengan saya, dengan teman, itu seperti apa? Itu akan menjadi poin penilaian attitude. Meskipun nilai akhir kalian dapatnya nilai A, tetapi kalian attitude-nya kurang sopan dan sering melakukan keonaran ataupun yang lainnya yang menyebabkan nilai tersebut, nilai A tersebut bisa saja saya turunkan menjadi B+ atau B atau bahkan ke C karena attitude kalian itu. Ya, jadi saya harapkan kalian tidak hanya mampu dari segi akademik, tetapi juga baik secara moral, ya. Attitude di sini bisa kalian jaga. Seperti itu. Oke. Sampai di sini untuk sistem penilaian. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan. Atau belum jelas? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini dia maksudnya udah ngerti atau bingung mau nanya apa atau seperti apa ya? Insya Allah sudah paham, Bu. Iya, Bu, sudah paham, Bu. Sudah paham. Berarti untuk sistem penilaiannya sudah bisa kalian pahami dan sudah bisa kalian mengerti. Misalkan ada nilai yang nantinya tidak sesuai, kalian bisa menghitung. Kira-kira nilai saya ini memang tidak sesuainya karena ini, karena nilai saya yang mana yang kurang, itu sudah bisa? Sudah bisa, Bu. Bisa, oke. Yang mau saya sampaikan juga di sini, kalian boleh ya untuk melakukan cross-check nilai ke saya. Misal saya salah input nilai atau seperti apa, silakan. Tetapi sebelum kalian melakukan cross-check nilai ke saya, pertama kali yang perlu kalian lakukan adalah kalian pastikan terlebih dahulu, introspeksi diri dulu, nilai yang kalian dapatkan itu seberapa. Baru kalian lakukan cross-check nilai ke saya. Ya, kalau memang sudah kalian yakin bahwa nilai kalian seharusnya tidak seperti itu, kalian bisa langsung menanyakan ke saya setelah kalian melakukan cross-check nilai ke diri kalian sendiri dulu. Ya, baru kalian melakukan cross-check nilai ke saya.
Mungkin saya ada salah input atau seperti apa ya, baru nanti saya bisa konfirmasi lebih lanjut ke kalian. Karena di sini pasti akan saya lakukan transparansi nilai ke kalian ya. Terutama untuk nilai-nilai ujian, setelah ujian, kuis 1, kuis 2, UTS ataupun UAS pasti akan saya bagikan nilainya agar kalian tahu di mana letak salah-salah dari jawaban kalian itu. Gitu. Oke? Ya, tapi kalau untuk tugas seperti yang tadi saya sampaikan minimal 80 ketika memang tugasnya rapi, tepat waktu dan juga lengkap. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, berarti sampai di sini nggak ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum ada. Kalau belum ada, saya mau share screen untuk LMS ya. LMS-nya sudah dibuka? Ini LMS-nya sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Nah, oke. Di sini di LMS kalian bisa lihat ya informasi mata kuliahnya. Kemudian di sini ada ID Zoom meeting. Untuk bulan ini sudah saya update ya. Jadi kalian ID Zoom meeting-nya tinggal lihat di LMS bisa, atau ketika akan kuliah Zoom meeting kalian tinggal klik icon Zoom di sini, nanti pasti langsung terhubung dengan Zoom meeting ini. Ya. Itu. Kemudian deskripsi mata kuliahnya, capaian pembelajarannya bisa kalian baca sendiri, referensi, kemudian di sini sistem penilaiannya juga sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini ada komitmen dan ketentuan umum mata kuliah. Oh, sorry, pengendalian proses ya, di sini bukan optimasi. Pengendalian proses, kemudian ini PPT yang saya tadi sampaikan ya, jadi kalian bisa download. Kemudian kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini nanti kita akan bahas sama RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Nah, sebelum ke kontrak kuliah dan RPS, kita ke daftar hadir. Jadi di sini daftar hadir itu sudah saya cantumkan bahwa daftar hadir untuk mata kuliah pengendalian proses kelas 2D D3TK itu jam 9.30 sampai 9.45. Ya. Tadi kalian sudah melakukan presensi ya. Berarti yang ini di sini sudah bisa langsung ter-record siapa saja yang sudah melakukan presensi, yang belum siapa saja, masih banyak sekali yang merah, berarti belum melakukan presensi. Ya. Nanti akan saya buka lagi di sini. Oke. Kemudian tadi di sini juga ada P itu kalian biasanya isi P ketika hadir ya. Kemudian kalau E berarti ketika kalian izin. Nah, ketika kalian izin, kalian klik di LMS-nya itu E dan sambil kalian klik untuk linknya di sini ya. Linknya kalian klik, di situ nanti akan terhubung dengan link daftar izin mata kuliah semester genap ini. Dari saya. Apa yang kalian isi? Yang kalian isi adalah email kalian, nama lengkap kalian. Nah, nama lengkapnya harus diawali dengan huruf kapital di tiap awal kata. Ya, tidak huruf kapital semua, tetapi awal kata saja yang di huruf kapital. Jadi di sini tidak menggunakan huruf kapital semua, tetapi huruf awal tiap katanya saja yang di kapital. Kemudian NIM kalian, nomor urut presensi kalian, isi dari nomor 1 sampai berapa kalian, nomor urutnya disesuaikan. Kemudian mata kuliahnya kalian tinggal pilih. Kalau ini sekarang berarti mata kuliah pengendalian proses 2D D3TK. Ya. Kemudian kalian pilih izin tidak ikut karena apa, misalkan sakit, klik sakit, kalau izin berarti I. Kemudian tidak ikut mata kuliah, misalkan tidak ikut mata kuliah pada pekan keberapa, misalkan pekan 1, berarti tulis 1, kalau misalkan pekan 2 berarti tulis 2, dan seterusnya ya. Tanggal izin tidak ikut kuliah, berarti tanggal pada saat pekan tersebut kalian tidak izin tidak ikut mata kuliah pada tanggal berapa.
Kemudian lampirkan surat izin resmi yang dilengkapi dengan tanda tangan dari orang tua atau wali. Jika sakit dan ada surat keterangan dokter bisa juga dilampirkan, jadikan satu file dengan surat izin yang sudah kalian buat. Untuk surat izin resminya minimal ada nama kalian, kemudian di situ kelas berapa, kemudian di situ berikan keterangan kalian tidak ikut karena apa, ya tidak bisa ikut mata kuliah apa, ya. Kemudian pada pekan berapa tadi, dan harus tanda tangan orang tua atau wali. Oke. Kemudian di sini ada kirim salinan jawaban saya. Misalkan kalian ingin memastikan bahwa form yang kalian sudah isi itu terkirim, bisa kalian klik ini dan pasti akan terduplikasi ke email kalian masing-masing yang sudah kalian tulis di atas tadi emailnya. Gitu, ya. Itu adalah tata cara kalian untuk melakukan izin ketika memang tidak bisa mengikuti perkuliahan saya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nggak ada? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Sebentar, saya mau bahas kontrak kuliah dan RPS ya berarti ya. Nah, jadi di sini adalah kontrak kuliahnya, ya. Kontrak kuliah kalian bisa download sendiri ya. Kemudian di sini penjelasannya, nama mata kuliahnya adalah pengendalian proses, SKS-nya 2 SKS, dalam 1 pekan itu 3 jam, semester ke-4 ya. Mata kuliah ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, memberikan kemampuan ke mahasiswa untuk menggunakan prinsip neraca massa dan neraca energi, seterusnya sampai stability. Sudah saya baca tadi ya. SAP-nya, satuan acara perkuliahannya setiap pekan. Pekan pertama itu adalah tentang penentuan logika kerja proses berdasarkan jenis variabel yang mempengaruhinya pada peralatan proses berpengendali. Subpokok bahasannya penjelasan tentang sistem dan peranan pengendalian proses dalam industri, penjelasan input dan output variabel yang terlibat pada sistem pengendalian proses, serta penjelasan tentang logika proses. Kemudian pekan 2 sampai pekan ke-4 itu tentang pemahaman dan penyusunan permodalan matematis pada sistem berpengendali. Subpokok bahasannya ada konsep akumulasi, permodalan matematis dengan neraca massa total, neraca massa komponen, neraca energi, transformasi Laplace, dan juga parsial fraksi. Nah, pekan kelima itu akan dilakukan kuis 1. Ya. Kuis 1 materinya tentang neraca massa, neraca energi, transformasi Laplace, dan parsial fraksi seperti materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian pekan 6 sampai pekan 8, di sini tentang pemahaman dan penyusunan fungsi transfer pada sistem berpengendali. Subpokok bahasannya adalah definisi tentang fungsi transfer proses, profil perubahan input, penentuan gain proses, dead time, dan time constant, kemudian penentuan fungsi transfer pada proses, sistem order pertama yang dilengkapi dengan pengendali, penentuan fungsi transfer proses sesuai dengan studi kasus atau berdasarkan PBL, Project Based Learning. Ya. Pekan 9 adalah tentang UTS ya, dilakukan UTS, ujian tengah semester. Materinya yaitu materi sebelumnya yang sudah diajarkan tentang profil perubahan input, penentuan gain proses, dead time, dan time constant, penentuan fungsi transfer pada proses sistem order pertama yang dilengkapi dengan pengendali. Pekan 10 sampai 11 itu tentang simulasi dan penjelasan respon pada sistem lingkar tertutup atau closed loop sistem sederhana. Subpokok bahasannya yaitu diagram blok sistem lingkar tertutup atau SISO, single input, single output, diagram blok sistem lingkar tertutup atau MISO, di sini multiple input, single output, kemudian aturan aljabar diagram blok, penyusunan diagram blok proses sesuai dengan studi kasus atau PBL.
Kemudian pekan 12 sampai 13 itu tentang simulasi dan penjelasan respon pada sistem linear lingkar tertutup sederhana. Sub pembahasannya tentang penyusunan diagram blok sub pengendali, yaitu ada P, PI, dan PID. Kemudian ada control valve, ada measuring element, ada sesuai dengan studi kasus atau PBL. Yang pekan 14 di sini simulasi dan penjelasan respon pada sistem lingkar tertutup. Pokok bahasannya yaitu mensimulasikan dan menjelaskan stabilitas respon menggunakan IAE, kemudian stabilitas respon dengan servo problem, kalau yang tadi yang di sini dengan regulator problem, kalau yang di sini berdasarkan PBL. Kalau yang di pekan 15 itu penjelasan respon pada sistem lingkar tertutup sederhana sesuai dengan studi kasus atau PBL. Sehingga nanti di sini kalian diharapkan untuk menjelaskan proses berpengendali dengan servo problem atau regulator problem sesuai dengan studi kasus, ya PBL itu tadi, dan pada pekan berikutnya itu dilakukan diskusi dan presentasi tentunya ya, untuk kalian menjelaskan bagaimana hasil belajar kalian atau diskusi kalian antar teman kelompok, misalkan untuk mata kuliah ini dengan topik servo problem atau regulator problem sesuai studi kasusnya. Dan pekan 17 itu adalah UAS. Materi UAS-nya dari mana? Dari awal biasanya sampai akhir. Ya, itu adalah 17 pekan dalam mata kuliah pengendalian proses yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Referensinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sistem evaluasinya atau penilaiannya juga seperti yang saya sebutkan tadi, tugas dan kuis itu semuanya rata ya nilainya. Nah, di sini semua yang belum ditulis dalam sini tadi sudah saya sampaikan di PPT ya. Jadi itu adalah kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Nggak ada. Nah, di situ ya kalian bisa download RPS-nya, rencana pembelajaran semester, untuk keterangan lebih detailnya dari kontrak kuliah itu setiap pekannya akan membahas apa, dengan bentuk kuliahnya dan media yang digunakan itu berupa apa, ya. Kemudian pengalaman belajar apa yang bisa kalian dapatkan. Itu semua kalian bisa baca setiap pekan di RPS yang sudah saya lampirkan di LMS kalian masing-masing, ya. Silakan baca lebih detail lagi di situ. Ketika setiap pekan kalian akan belajar tentang apa saja, bisa kalian baca di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah cukup jelas. Berarti kalau sudah cukup jelas, nanti saya akan kirimkan kontrak kuliah ini ya. Oh, ini sudah saya upload ya di LMS kan ya. Silakan di-download. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Saya itu siapa ya? Ronald. Iya, Bu. Oke. Ronald, silakan sudah di-download nggak kontrak kuliahnya di LMS? Belum, Bu, tapi udah lihat di LMS ada, tapi LMS kontrak kuliahnya, Bu. Ya, di-download. Silakan segera di-download. Kemudian di sini butuh tanda tangan wakil mahasiswa. Jadi Ronald silakan download, kemudian tambahkan tanda tangannya di sini ya. Baru kamu kirimkan di grup WA untuk saya upload kembali nanti hasil yang sudah ditandatangani oleh wakil dari mahasiswa. Karena ini adalah kontrak
ini ya, kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Makanya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, nantinya akan diserahkan ke kelompok pengajar. Seperti itu. Iya Bu, nanti saya kirim Bu. Segera sekarang, jangan nanti. Nanti kamu lupa tidur. Oke Bu. Ya, segera. Saya tunggu sampai jam 10.40 dikirim ke saya, segera. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pengendalian proses? Nggak ada? Berarti kalau nggak ada, sudah siap untuk mengikuti dan melanjutkan ke materi. Ya. Oke, bentar. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan edit dulu untuk ininya. Untuk kalian bisa melakukan presensi. Ini sekarang 10. Sudah 40 sampai Oke, di 10.40 kalian bisa melakukan presensi lagi ya, karena sudah saya buka di 10.40 sampai 10.50. Jadi yang belum melakukan Ya Bu. ya, iya apa? Iya apa? Jelas dan sepakat Bu. Ya, sepakat nggak sepakat, pokoknya harus sepakat ya, karena itu semua yang akan diterapkan pada kuliah ini. Ya. Oke, berarti karena seperti yang saya sampaikan tadi, mata kuliah Dalpro ini sangat banyak materi yang akan disampaikan ke kalian, dan kita hanya punya waktu 3 jam dalam satu pekan untuk saya menyampaikan materi. Untuk itu, dengan sekian banyak materi yang harus saya sampaikan, sepertinya tidak akan nutut kalau misalkan tidak dimulai dari pekan pertama. Ya, jadi di pekan pertama biar kalian bisa pemanasan dulu terhadap materi pengendalian proses ini, saya sudah siapkan di LMS itu. Kalian sudah lihat kan ya, di materi pekan pertama, pertemuan 1. Tugas mandiri 1, pretest. Ya, sudah bisa kalian akses kan ya? Sudah. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan itu ya. Itu adalah sebagai pretest atau sebagai pemahaman kalian, pengetahuan kalian awal tentang pengendalian proses agar kalian di pekan berikutnya tidak terlalu kaget dengan materi-materi pengendalian proses. Kalian sudah pernah baca dan sudah mengerjakan tugas itu. Ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Itu sudah ada deadline waktu untuk mengerjakan, silakan dikerjakan sesuai deadline waktu tersebut, sehingga kalian bisa nantinya di pekan selanjutnya bisa mengikuti kalian tidak bosan dengan Zoom meeting seperti ini terus, mungkin bisa saya akhiri dulu ya untuk mata kuliah hari ini. Untuk Ronald, saya tunggu. Sudah 10.40, mana? Oh, belum dikumpulkan? Sudah Bu, ini mau dikirim Bu. Oke, ya udah. Ya, jadi silakan kalian gunakan sisa waktu pada hari ini sampai jam 12 kan seharusnya ya, masih ada 1 jam untuk kalian kerjakan itu. Sampai ketemu di pekan depan.
Terima kasih atas partisipasi dan juga atensinya. Saya mohon sekali kerjasamanya selama 1 semester ke depan agar saya bisa mengajar kalian dengan baik dan kalian bisa menerima materi dari saya juga dengan baik ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Oke? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Recording stopped.